Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, kita jumpa lagi siang hari ini setelah kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dengan demikian kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pemirsa TV Masumi, terutama para fungsionaris, pengurus anggota seluruh Indonesia, dari DPP hingga pengurus ranting. Pemirsa, kita jumpa lagi hari ini menjelang putusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan hasil pemilu 01 dan 03 di Mahkamah Konstitusi. Hari Senin depan, satu hari lagi atau satu hari setengah lagi dari sekarang, kita akan mendengar apa putusannya. Tapi sebelum putusan itu dibacakan hari Senin nanti, seperti kita ketahui, sekelompok masyarakat, sekitar 40 anggota masyarakat mengajukan amicus curiae, sahabat pengadilan. Ini terkenal beberapa tahun lalu setelah reformasi pernah diajukan oleh beberapa kelompok masyarakat. Dan sekarang pada kasus yang luar biasa, sangat substansial ini, yaitu tentang hasil pemilu, juga diajukan oleh masyarakat berupa amicus curiae ini. Dan seperti kita ketahui, MK sudah membahas dari 40 yang mengajukan ini, sekitar 14 pemohon sudah dibahas. Kita tidak tahu kenapa tidak 40-40-nya dibahas semuanya, tetapi yang pasti kita berharap positif thinkingnya saja, mudah-mudahan mungkin MK sudah merasa 14 orang ini mewakili sehingga tidak perlu dibahas lagi lebih lanjut. Kita berharap juga keputusan yang terbaik nanti pada tanggal 22 April nanti ini adalah yang memenangkan 01 dan 03 yang menggugat. Fair. Kenapa? Dengan putusan yang baik itu tentunya dunia hukum kita yang gelap, yang kacau balau ini kemudian terang benderang kembali, kemudian membaik kembali. Nah, untuk membahas ini di studio kita sudah hadir Bapak Profesor Dr. Profesor Wazri Afifi PhD. Ini alumni Amerika Serikat, beliau dosen terbang kemana-mana, Jakarta, Malaysia, dan Amerika. Hari ini akan membahas sedikit, akan mengomentari tentang amicus curiae ini, tentang sahabat pengadilan ini adalah dari kelompok masyarakat yang mengajukan keberatan pada satu kasus tertentu yang dianggap sangat-sangat substansial untuk kepentingan masyarakat. Nah, untuk ini kita dengarkan apa komentar dari Prof. Wazri Afifi. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih kira-kira tentang? Ya Pak. Kita rakyat bangsa Indonesia ini terheran-heran. Kenapa ada usulan atau amicus curiae dari bermacam ragam masyarakat, terutama para cendekiawan Indonesia, Pak. Ini menggambarkan bahwa kebanyakan hukum di Indonesia ini meragukan orang. Artinya susah untuk dipercayai. Ini Pak, ini sebabnya kenapa perlu dikirimkan sahabat pengadilan. Ini bukan sahabat hakim, bukan, beda Pak. Beda ya, sahabat pengadilan. Sahabat pengadilan. Apa sebab? Apa sebab ada sahabat di pengadilan itu? Berarti pengadilan Indonesia susah untuk dipercayai. Ini Pak, ini bahaya ini. Kalau misalnya bangsa Indonesia ini ingin keluar dari kegelapan, maka sekaranglah waktunya. Hari Senin MK akan membuat keputusan. Gitu Pak? Ya, artinya dari gelap artinya kesan atau mungkin penilaian orang luar. Ini kelihatannya dunia juga menunggu ya putusan MK ini. Artinya dunia nanti akan berharap putusan yang terbaik dan pengertian yang betul-betul adil, di mana memang kecurangan
demi kecurangan terjadi untuk pemilu 2024 kemarin itu ya kan. Ya, Pak. Artinya kalau misalnya dunia sekarang sedang menanti apa putusan MK itu memang luar biasa kan kasusnya gitu Pak ya. Ya, Pak. Jadi kenapa? Karena kita kaji, Pak. Apa sebab dikeluarkan, diberikan amicus curiae ini? Karena keraguan yang tidak ada jawaban, Pak. Itu membuktikan bahwa keraguan ini, apalagi MK sendiri membuat keputusan yang aneh. Seperti keputusan nomor 90 2024. Ini keputusan yang secara logika yang tidak bisa diterima. Yang sebabnya tidak bisa diterima ada alasan, Pak. Karena yang memutuskan itu ketuanya, pamannya yang bersangkutan. Dan yang diputuskan itu anak seorang presiden. Kolusinya kelihatan ya, nepotisme kolusinya. Jelas sekali. Diatur dari awal sampai akhir. Anaknya baru berumur di bawah 40 tahun. Tapi si presiden tidak hilang akal. Dimajukanlah, dicarilah ketua MK pamannya. Kemudian di usulan ini tidak ingat. Maka ada satu mahasiswa dari Solo untuk mengingatkan bahwa di bawah umur di bawah 40 bisa. Kalau ia pernah memerintah atau menjadi kepala pemerintahan. Dia tidak sebut wali kota dan gubernur, dia tidak sebut, Pak. Di situ lagi tanda tanya orang. Pokoknya sudah memerintah. Kalau dia sebut wali kota, orang akan membantah duluan. Maka dia tidak sebut, Pak. Supaya bantah dari awal-awal ini tidak ada. Disebutnya pernah menjabat kepala daerah. Ya, kalau misalnya dunia sekarang sedang menunggu MK gitu ya. Seperti kita ketahui dunia ini kan tadi yang Pak Basri bilang meragukan putusan-putusan pengadilan yang kelihatannya memang kebanyakan mungkin kita curigai ya, memang ada kolusi, ada permainan di balik putusan hakim itu. Nah, kalau misalnya ada pendapat seperti itu dari luar negeri, itu kan karena semata-mata selama ini ada joke bahwa pemilu di Indonesia itu diketahui sebelum hasilnya, sebelum pemilu diadakan sudah ketahuan hasilnya. Berbeda sekali dengan di dunia, di negara-negara lain yang hasilnya itu ya belakangan ketahuannya gitu, setelah betul-betul pencoblosan baru ketahuan kan gitu. Kalau Indonesia justru sebelum pemilu sudah ketahuan hasilnya, itulah yang meragukan kan gitu. Nah, dan dari itu juga dari situ juga amicus curiae ini yang diajukan oleh masyarakat karena ketidakpercayaan masyarakat kepada pengadilan seperti itu putusannya gitu ya. Nah, kalau misalnya hari Senin besok ini betul-betul kalah gitu 01, 03 itu bagaimana? Makin parahnya, makin gelapnya, makin rusaknya pengadilan kita. Kalau berdasarkan pandangan mata kasar, kecurangan sudah dibuktikan, sudah disebutkan di pengadilan tadi oleh 1 dan 3. Sudah dibuktikan. Dan semua dunia sudah dengar. Dan ada buktinya. Contoh buktinya mudah saja. Kalau misalnya presiden harus membagi-bagi bansos ke seluruh Indonesia, dia tidak pergi. Dia hanya pergi di mana pemilihnya banyak. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau sebenarnya itu tidak curang, dia akan pergi dari Sabang sampai Merauke. Dan dari Miangas sampai Pulau Rote, Pak. Itu penduduknya jarang. Maka membuktikan dia itu curang, pergi ke provinsi yang orangnya banyak. Padat. Ya, padat. Perangainya presiden itu dilihat oleh seluruh dunia. Melalui televisi, Pak. Dunia kan tidak bodoh. Kita tidak katakan pada dia ini curang, tidak perlu, dia tahu. Kok begini? Yang pergi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kenapa?
Nggak pergi dia ke Sumatera Barat. Orangnya sedikit. Nah ini Pak, ini masalah juga. Jadi sebenarnya kata pepatah nenek moyang, putih kapas dapat dilihat, putih hati berkeadaan. Itu kata nenek moyang Pak. Artinya Pak? Artinya tidak perlu dikatakan, perbuatan curang sudah jelas. Maka oleh sebab itu, untuk menghabiskan pendapat dunia bahwa di Indonesia ini hukum gelap bermaharajalela, artinya orang Indonesia ini penguasanya tidak susah untuk dipercayai. Kalau kita misalnya membuat perjanjian, dia memikir berkali-kali, apakah betul tanda tangan yang dia buat itu dilakukan dengan baik? Dia tepati janjinya? Belum tentu katanya. Kenapa? Karena budaya tadi sudah dicap oleh asing Pak, bahwa Indonesia sangat susah dipercayai. Buktinya kecurangan-kecurangan dibenarkan. Ada lagi Pak, yang paling bahaya. Sudah buat apa saja yang bisa, pokoknya menang. Sudah itu pergi ke pengadilan. Pasti yang dapat suara ini dimenangkan oleh pengadilan. Ini Pak, inilah pendapat yang sangat susah untuk meyakinkan dunia luar bahwa budaya Indonesia adalah budaya yang untuk dipercaya. Apa sulit dipercaya maksudnya? Sulit untuk dipercayai. Budaya ini Pak, ini kesalahan daripada penguasa-penguasa kita, bukan pemimpin Pak, penguasa. Kalau pemimpin pasti baik kan? Kalau penguasa, yang penting dia menang. Tidak peduli negeri ini kacau, tidak peduli negeri terjual. Yang paling bahaya ini ada Pak, saya dengar tak benar atau enggak ini. Cina membuat latihan perang di Indonesia. Padahal di Indonesia ini masih dalam keadaan gelap. Artinya kepercayaan sudah susah untuk dicari. Orang yang dipercayai susah untuk dicari. Tidak mungkin kita berjanji perang-perang dengan dunia luar. Karena budaya kita, budaya susah dipercaya. Buktinya, terlalu banyak orang mengirim amicus curiae. Itu banyak Pak ya, kalau 40 orang. Oh Pak, banyak itu Pak. Banyak, ya? Bayangkan itu Pak. Yang pertama, saya dengar, saya lihat, apakah benar atau tidak, 303 profesor. Ya kan? Banyak sekali itu ya. Kalau udah profesor turun berarti serius. Ya profesor, maklum di dunia luar Pak, profesor berkata satu, satu itu sampai kiamat. Tidak bisa ditukar-tukar. A bilang A tetap A gitu ya? Iya A Pak. Contohnya kalau kita belajar di profesor luar negeri ini. Saya pernah Pak, saya pernah berdebat dengan profesor. Saya kalau benar, saya yang satu itu, saya dapat dikasih A Pak, kalau benar. Kemudian kebetulan saya waktu ujian lupa Pak bahasa Inggrisnya. Saya buat bahasa Indonesia. Pak. Jadi waktu dia salahkan, saya bantah. Pak, ini benar Pak. Ini bahasa saya. Karena menurut ilmu benar. Mana saya paham bahasa kamu kan gitu. Kan ilmu itu satu Pak. Bahasanya kan bisa apa-apa saja. Ini saya yakin, saya benar, saya yang kuat. Jadi dia keprofesorannya ditunjukkannya. Oke, saya setuju. Buktikan kepada saya bahwa ini benar dan bahasa Indonesia ini benar bahasa ilmunya. Saya pergi ke pustaka Pak, pergi ke ensiklopedia. Saya cari ada apa bahasa Indonesia, semua bahasa ada. Saya tunjuk udah. Saya nak tunjuk. Saya nak bawa. Saya hanya pergi balik. Ada Pak di pustaka saya lihat, langsung percaya. Coba budaya Indonesia. Kamu nipu nih. Nggak seperti itu ya? Kamu nipu dia enggak katanya. Buktinya Pak. Karena budaya profesor di sana, budayanya mudah dipercayai. Dia percaya saja Pak. Saya kan ada waktunya. Saya pergi dia lihat. Dia hitung-hitungnya kan langkah saya tuh. Balik-balik buku berapa menit, balik lagi. Tentu dia ukur. Berarti orang ini benar-benar lihat sesuai waktunya kan Pak. Waktu itu belum pada zaman Google ya?
Belum ada Google. Belum ada itu. Ya. Oke. Jadi artinya profesor itu betul-betul di sana bisa dipercaya dan kita berharap profesor kalau misalnya mengajukan amicus curiae di sini, profesor yang memang betul-betul sangat-sangat integritasnya bisa dipercaya. Bisa Pak, kalau profesor sudah mengirimkan amicus curiae, mungkin yang di MK itu ada profesor juga kan Pak? Pasti. Ya profesor sama profesor tentu kembali ke budayanya, budaya percaya. Kita harap karena profesor telah mengirimkan amicus curiae tadi, maka akan dibaca semua oleh hakim. Biasanya amicus curiae itu adalah memenangkan penggugat Pak, biasanya. Tidak mungkin yang tergugat ngirim itu, tidak mungkin. Walaupun katanya konon pihak 02 akan juga mengajukan 10.000 amicus curiae. Nggak mungkin tuh Pak. Nggak mungkin Pak, karena dia tergugat. Yang berkepentingan ya terlibat. Yang berkepentingan. Dia berusaha supaya tidak ada orang mengirim itu Pak. Iya. Artinya amicus curiae ini harus diajukan oleh mereka yang netral, tidak terlibat, tidak berkepentingan terhadap kasus yang sedang diadili, begitu Pak ya. Nah, profesor-profesor itu kan tidak berkepentingan. Dia tidak berkepentingan. Dia kepentingan kepada kebenaran, masa depan bangsanya, dan keadilan demi masa depan bangsanya. Namanya saja profesor. Iya. Oke Pak, terakhir kalau misalnya kita dengan amicus curiae ini kan kita berharap menang gitu ya, seperti barusan Bapak bilang, ya, betul-betul menang. Nah, artinya menang ini tadi alasan-alasan atau mungkin bukti-bukti kecurangan itu gampang sekali ya disampaikan dan diajukan dan bisa dibuktikan sendiri oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau melihat komposisi dari hakim konstitusi ini, Mahkamah Konstitusi ini kira-kira komposisi dari 8 ya yang terlibat, yang berperan karena Paman tidak ikut ya. Jadi dari 8 ini gimana kemungkinannya Pak? Kalau saya Pak, menurut hukum amicus curiae tadi, 8-0. Oh 8-0 malah ya? Itu kan logika. Kalau mau, MK ini akan menutup kegelapan, mengubah bangsa ini menjadi hukum yang terang benderang. Tidak ada lagi ancaman, walaupun diancaman dengan 10 miliar atau 100 miliar, atau ancam anaknya akan dibunuh. Hakim tidak pernah takut. Oh gitu. Ya, misalnya ada ancaman dari preman, misalnya dari mana-mana. Oh nanti kalau salah-salah memutuskan, akan saya bunuh istrinya, akan saya bunuh anaknya. Hakim tidak percaya. Apa sebab? Karena hakim udah tahu siapa yang nyuruh. Iya, yang pasti yang disalahkan ya. Ya kan Pak? Tangkap saja kalau terjadi. Ya biasanya kan orang Islam percaya maut, rezeki, jodoh di tangan Tuhan. Maka demi bangsaku, aku tidak takut dengan ancaman mereka. Begitu Pak. Artinya menang harus menang, memang menang ya harus menang gitu Pak ya. Menyatakan yang menang ya memang layak menang. Ya, karena dia berdasarkan amicus curiae dari bermacam-macam ahli. Ya, ini Pak, ini sudah kita memalukan sekali. Saya mendengar di Amerika itu Pak, kalau mau tahu pemenang pemilu di Indonesia, sebelum pemilu selesai. Dan juga terbukti Pak, bahasa dah ini, yang sekarang nih, kemarin nih, katanya survei, ahli survei, ahli. Saya tidak percaya dia ahli. Masa ahli membuat 58%? Dari awal sampai akhir. Ahli bagaimana itu Pak? Yang ahli itu, logika. Mungkin hari ini dihitung, turun. Besok dihitung, naik. Besok hitung lagi, turun. Provinsi Aceh, naik. Misalnya. Tidak Pak. 58 terus. Konstan. Ya. Mana ada di dunia, kalau dunia lihat ini Pak, kita malu separuh mati. Malu Pak ya? Malu separuh. Terbuktilah ucapan dari orang yang lucu-lucu di Amerika tuh. Ini yang mengucapkan Pak, di depan TV nasional Amerika. Apa itu? Dia melawak. Orang itu melawak betul Pak. Dia tidak main-main ini. Ngomong itu. Kalau Anda mau tahu hasil pemilu di Somalia, sebulan sesudah pemilu. Kalau Anda mau tahu hasil pemilu di Amerika, beberapa jam, 2 jam, dah tahu. Logika kan Pak?
Tapi kalau Anda mau tahu hasil pemilu di Indonesia, Anda sudah tahu sebelum pemilu. Ini TV nasional. Ini bukan buat-buat orang, Pak. Betul, betul. Nah, tuh. Itulah akhirnya setelah MK memenangkan si penggugat, maka dunia luar tak akan bicara itu lagi, Pak. Oh gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi dengan amicus curiae ini memenangkan penggugat gitu ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan pemirsa Masyumi TV kita berharap sekali ya apa yang disampaikan dari Pak Wazri Afifi tadi berfaedah bagi kita, bermanfaat dan tentunya memberikan pencerahan kepada kita. Kita berharap sekali pemirsa sekalian untuk like acara kita ini supaya tetap terus berjalan, subscribe, kemudian share dan komen. Ya. Ada satu lagi, Pak. Ada apa nih closing statement? Ada Pak. Gini Pak. Kita ini hidup, kan sudah tua nih Pak ya. Kita hidup di Indonesia, inginkan kita melihat dari alam barzah. Bangsa ini tidak tertipu lagi. Bangsa kita ini tidak akan meniru aborigin Australia. Aborigin ini Pak, yang kerjanya hanya duduk termenung di bawah emperan toko-toko. Di Australia. Di Australia. Itu apa sebabnya? Saya belum lihat, tapi yang saya lihat itu. Dan ada satu di negara Pak, orang aslinya dikumpulkan, diberi rumah, diberi janji, siapa yang nikah dikasih rumah dan dikasih gaji macam-macam. Kata bapak itu bagus. Itu adalah perusak. Apa sebab? Setelah dia masuk universitas kelas 1, dia disuruh nikah. Suruh nikah, diberi gaji. Maka dia berpikir, aku tak perlu sekolah. Akhirnya apa Pak? Bangsa asli itu tidak ada yang bersekolah. Seperti aja di negeri bapak ini. Diberi bansos. Bukan diberi pelajaran. Sekarang anehnya Pak, pelajaran agama mau dihilangkan. Sedangkan agamanya sedikit, kalang kabut begitu, apalagi dihilangkan. Inilah pola pikir Pak. Pola pikir yang perlu dikirim amicus curiae kepada menteri yang menghabiskan pelajaran agama itu Pak. Oke. Ya, itu Pak. Jadi kita perlu, bukan MK saya dikirim amicus curiae. Bukan hanya soal pemilu aja maksudnya. Bukan MK sekarang Pak. Sekarang itu menteri yang menghabiskan, yang menghapuskan pelajaran agama di sekolah. Oh, bisa ya. Bisa dikirim. Tapi itu bukan sahabat pengadilan. Sahabat jabatan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Wazri Afifi PSD. Ya, tadi sudah memberikan ulasan-ulasan dan pencerahannya kepada kita. Ya, mudah-mudahan pemirsa TV Masyumi terus istilahnya ikut menonton acara kita setiap topik yang kita sampaikan, yang kita tampilkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.